Oke, kayak mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, hari ini kita kopdar. Nah, sebenarnya kopdar itu lebih enak kan kalau ngumpul langsung kan, ya kan, we. Nah, mungkin di satu kafe gitu kan, buat ya gitulah berembuk sama-sama di satu tempat tuh lebih mantap sebenarnya. Tapi melihat kondisi kalian di ujung-ujung dunia ya kan, kayak di Medan, satu mungkin siapa nih, yang di sana di Malang, yang di sana di Papua, yang satu lagi di Jawa, nggak apa-apa, digabungkan di dengan Zoom ini gitu kan. Jadi yang jaraknya jauh diakomodir oleh Zoom gitu ya. Makanya Cap buat di sini kopdar online gitu. Nanti kalau misalnya ada rezeki ya kan, sudah mulai rame, mungkin ada beberapa kali nanti kayak buat kopdarnya itu tur ya. Tur ke beberapa pulau atau Sumatera, mungkin Jawa gitu ya. Jadi lebih enak dia. Nah, gitu. Nah, hari ini tuh ngapain sih sebenarnya kopdar ini apa aja intinya? Nah, kopdar itu hari ini di 30 menit pertama ya, berarti sampai 20.45 lah, 20.45. Ini yang khusus untuk kalian yang join, komen, dan follow IG Cap ya. Jadi 35 menit atau ya 30 menit pertama itu Cap kasih dulu insight yang paling bagus, nanti sisanya Cap open di publik itu. Biar banyak, mungkin ada yang mau masuk lagi kan. Setelah itu nanti baru kita oprek-oprek nih eh apa yang kalian apa yang ditanya sama publik. Nah, pertama itu mau ngasih tahu ke kalian, ini awal tahun 2026 ya kan, we. Ini udah Cap record belum? Oke, udah. Langsung aja kita ke market dulu. Ya, kalian harus tahu riwayatnya itu bagaimana di tahun lalu. Jadi itulah sebagai forecast atau gambaran kita untuk investasi atau trading di tahun ini gitu ya. Nah, ini. Nih, jadi khusus untuk kalian nih yang follow, yang komen dan yang cap kasih ya. Tunggu cap tengok dulu komennya ada lagi nggak? Baru nanti cap kasih linknya. Kalau nggak ada, berarti ini udah cap close ya. Tengok dulu. Nah udah, berarti itu aja. Nah, jadi khusus untuk kalian nih, yang pertama kali nanti cap share. Ini terkait forecast IHSG. Ini perdananya ya. Nah, kalian harus tahu dulu pergerakan tahun lalu itu bagaimana IHSG ini. Atau 3 tahun kebelakangan ini bagaimana pergerakan IHSG di bulan Januari. Antara triwulan pertama gitu. Kalian kalau mau trading itu kalian cek-cek dulu riwayatnya. Historinya kalian cek. Kayak mana ngeceknya? Kayak gini dia. Kalian ke IHSG. Baru, loh, ini kok nggak bisa ya dari sini ya? Dia langsung ke chart, sorry. Ke Stockbit dulu. Ke bagian tuh. Oh ini sorry weh. Cap karena nggak biasa ya kan nengok-nengok di sini. Nah ini ya ada di laporannya itu mana ya, belum familiar Cap sama ISG nih yang di bagian web. Jadi bisa kelihatan valuasinya dalam setahun. Ah ini dia valuasi. Ini kok gini dia. Mana weh valuasinya weh? Tunggu ya, Cap cek dulu dari HP. Nah di sini tuh ada dia. Bisa kecek analisisnya, seasonalnya. Itu di mana ya, weh? Di web ya, weh? Apa nggak bisa dia di sini? Web. Oh ini, sorry, sorry. Dia di sini ternyata, guys. Nah, ini dia. Di sininya. Jadi harus kalian cek dulu.
Inilah rata-rata pergerakan IHSG. Nah, ini hari ini tuh agak advance-advance sedikit ya. Tapi kayak buka dengan materi dengan dia free aja gitu. Agak advance sedikit biar kalian tuh berpikir dulu. Jadi mungkin yang basic, yang belum paham sama sekali nggak apa-apa, ikuti aja dulu ya, dengar dulu, nggak apa-apa. Yang penting masuk lah materinya. Intinya itulah. Nah, jadi harus kalian tengok dulu IHSG itu pergerakannya rata-ratanya kayak mana sih di awal tahun. Nah, track recordnya kalian tengok di 3 tahun belakangan ya, weh. 3 tahun belakangan sebelum 2026. Berarti kalian fokus ke 2025 sampai 2023. Nah, kalian tengok ini. Hmm. Di Januari, di Januari, Januari awal 3 tahun belakangan, tuh, track recordnya itu nggak sampai dia 1 poin bahkan. Nggak sampai ke angka 1 IHSG di awal Januari. Itu ya. Baru di awal Februari yang tahun 2025, ini minus 11%. Nah, IHSG itu rata-rata dia, weh. Di triwulan awal selalu ada merah. Tengok nih. Triwulan awal. Nih, 2024, 2023, dia di Januari dan Maret triwulannya. Di 2025 dia di Februari aja. Tapi langsung di sini banyak kali, weh. Minus 11,80 poin ya. 0,80 poin. Nah, forecastnya untuk IHSG di tahun 2026, kalian bayangkan lah, dari sini ke sini masih skalanya masih kecil lah. Misalnya lonjakannya, ya kan, we? Sini ke sini lonjakannya kecil. 2025 ke 2026, lonjakannya langsung berapa persen ini? 0,5. Itu lebih dari 300% bahkan 500% lebih ini. Itu ya. 0 ke 1, 0 ke 1 aja 100% ya kan, we? Bisa jadi 200-an, 200 ke 300% nih. Nah, makanya kalian cek nanti. Kalian udah harus wanti-wanti di pertengahan Februari ini. Kenapa? Karena ini kan average nih. Rata-ratanya di Februari dia itu merah. Nih, kalian catat lah ini. Februari, Mei, Juni. Yang agak parah itu berarti kalian lingkari yang dia angkanya 1 nih. Februari dan Juni. Itu ya. Bahkan 2025 finalnya ini 21,92 poin tuh. Dia TH ya kan. Tambah lagi di Januari dia ATH juga. Hmm. Nah, berarti apa ini forecastnya? Forecastnya kayak mana ini Cap selanjutnya? Plan itu berarti harus wait and see di akhir bulan ini dan di bulan Februari ke depan. Gitu ya. Apalagi nanti kan mau masuk bulan Ramadan itu kan di pertengahan bulan Februari itu kan. Nah, kalian cek juga biasanya kayak gitu ada lonjakan-lonjakan pergerakan dagangan internasional di situ. Itu ya. Nah, makanya ini di 3 bulan awal ini riskan sebenarnya untuk trading. Antara dia profitnya tinggi atau lossnya besar. Itu. Tapi dengan kita lihat yang namanya uptrend ya kan, weh. Kalau lagi uptrend, kalian harus ikut euforianya itu. Jangan kalian nggak entry ya. Nah, IHSG pada Januari ini, dia itu lagi uptrend-uptrendnya. Atau lagi booster-boosternya naik ke atas. Nih, kita cek aja langsung ke chartnya. Nih, weh. Tengok. Kalian tengok ini dari awal, kita forecast dari awal tahun 2025 ya. Kalian tengok ini dari 2 Januari. Nih, dan perhatikan 2 Januari. Hmm, 2 Januari di sini. Memang secara dari 2 Januari, tunggu ya man nih. Dari 2 Januari ke 24 Januari, kalian catat. Dari 2 Januari ke 24 Januari, memang dia secara minor, secara secondary dia keren. Kalau yang udah belajar di Cowboy Stocks Academy, dia tahu ini secondary. Nah, secara secondary dia uptrend, weh. Atau minor, minor bahkan.
bisa dikatakan minor. Kenapa? Karena primary-nya ini atau skala besar primary-nya masih uptrend kecil. Primary, secondary. Kecil-kecilnya ini minor, ya. Oh, sorry. Nih, secara minor dia lagi naik nih. Hmm. Dengan berapa hari tuh coba? Sorry. 10 hari dikasih euforia tuh market Indonesia IHSG. Setelah itu apa weh? Setelah itu dibawa turun sampai ke bulan sampai ke April. Dari Januari sampai April dibawa turun. Tapi dari turun itu kan ada koreksi juga, ada kenaikan-kenaikan tipis-tipis. Gitu ya. Makanya di fase ini, di fase kayak gini weh, tipikal kalian itu jangan dibawa swing. Kalau di fase-fase kayak gini, fase-fase turun gini, jangan dibawa swing. Maksimal itu kalau bisa daily aja atau intraday gitu ya. Kenapa? Kalian ya kalau kalian bawa swing yang ada duit kalian tuh turun. Kalau intraday kan kalian bisa masuk ketika lonjakannya lonjakan naik. Hit and run kalian. Nih. Dan di tahun 2026 cocoknya itu ngapain sih Cap? Tahun 2026 kita cek dulu pergerakannya mirip nggak dia? Nah, ternyata pergerakannya inverse kebalikannya dari si awal 2025. Nah, kalau kayak gini, kalian itu jangan beranggapan dia ini mau turun nggak. Kalau dia lagi uptrend, kalian harus ikut juga euforia dari si IHSG itu. Ketika IHSG lagi uptrend, ya udah kalian entry aja. Dan cap sendiri, karena IHSG lagi uptrend ya, cap itu jarang scalping di sisi ini. Cap itu scalping di bulan-bulan ini, weh. Di bulan-bulan November tuh cap scalping. Nah ini, di sini. Dari sini ke sini. Kenapa? Kalian tengok banyak penurunan-penurunannya. Makanya cap scalping di situ. Gitu ya. Nah, ini di sini di awal tahun 2026 memang secara sekilas dia penurunan. Tapi kalian perhatikan penurunannya ini apa? Penurunannya ini gap up, we. Tahu kalian gap up kan? Dia itu closing di bawah, openingnya langsung di atas, gap up. Nih, openingnya di atas. Openingnya di atas. Apa tandanya? Artinya apa? Artinya dia itu sebenarnya naik si IHSG. Makanya kalau kayak gini, tipenya itu lebih baik hold gitu ya. Sampai kapan? Sampai nanti secara analisa kalian, analisa teknikal kalian sudah memastikan bahwa ISG itu breakdown atau sudah reversal ke arah downtrend gitu. Kalau target cap sendiri IHSG, ini cap tarik dari Fibonacci karena dia sudah membentuk ATH ya, we. Ini cap forecast untuk kalian ya, khusus yang ikut kopdar di hari ini. Sorry itu ada bocor tuh kayaknya. Nah, yang ikut kopdar di hari ini, target IHSG yang paling rasional menurut cap ya, itu di 10.649. Itulah target di 2026 ini. Nah, kita bagi dua aja, kita bagi dua target terdekat nanti. Mungkin ini estimasi di tengah tahun ya, di pertengahan tahun tuh ke 9.900. Nah, ini analisa cap yang lama ini, weh. Kalian tengok ini. Dia IHSG mau menyentuh ke 9.221 poin. Nih, siapa itu, weh? Agak di unmute, unmute lu sedikit nih ya, cap mute ya. Tuh. Tapi nggak mungkin pergerakan saham itu langsung naik kayak gini ya kan, nggak mungkin kayak gitu karena ada namanya koreksi. Kalau dia naik-naik terus nggak sehat pergerakan suatu saham, harus ada koreksi setidaknya, koreksi wajar. Nah, jadi kalau mau naik ya koreksi dulu, koreksinya di titik-titik tengah biasanya potensinya. Nih, bisa kalian forecast pakai Fibonacci. Tuh, dia koreksinya
di titik-titik tengah, tengah koreksi, menyentuh 161 koreksi. Atau kayak gini. Nih. Nah, ini targetnya untuk besok. Kalau misalnya IHSG breakout dari 9.179, ya kan? IHSG mampu breakout 9.179, dia akan potensi ke 9.200. Tapi kalau misalnya besok opening nih, turun ya kan? Turun lah dia. Tahan potensinya ke 9.080 poin. Itu ya, weh. Ini target IHSG sendiri. Nah, mungkin itu aja untuk forecast IHSG hari ini. Sejauh ini IHSG masih menarik, tetapi ada sentimen yang Cap lihat. IHSG sendiri nilai rupiah itu mulai menguat, weh. Nilai rupiah mulai menguat. Bisa nggak di sini ya? Ya, ya. Oh, nggak bisa di sini, weh. Harus di sini ya cuma bisa nyari sektor aja. Nah, nilai rupiah menguat, tapi Cap tengok sendiri ya track record historinya. Nilai rupiah menguat, IDR itu IHSG itu inverse-nya dia. Dia bakalan menurun. Kebalikannya dia. Tapi Cap sendiri masih kuat ya. Analisa Cap itu IHSG di Januari ini potensi paling terdekat itu ya menyentuhlah 9.200 ini. Menyentuhlah atas ini. Setidaknya breakout lah tadi. Fibonacci yang Cap gambar tadi. Di sini potensinya. Di 9.180. Setidaknya breakout lah ini. Di akhir dari Januari ya. Nih. Bisa nanti kalian putar-putar ulang mungkin. Ini kan nanti Cap taruh di YouTube. Nah, kalian pastikan aja nanti ya. Target, potensi bukan kata pasti ya, weh. Potensi dengan analisa Cap. Karena kenapa? Menurut Cap ini dia akselerasinya kuat sekali, weh. Nih, kenaikannya, lonjakannya sangat kuat. Nih, lonjakannya. Hampir miring kali bahkan, weh. Itu ya, lonjakannya sangat kuat. Jadi itu untuk menembus 9.180 aja menurut Cap dengan analisa seperti ini tuh bakalan tembus. Untuk di akhir Januari. Makanya kalau kalian megang-megang saham yang dia pergerakannya sangat membantu IHSG, ya kan? Jadi gini weh, kalian jangan ada berkebalikan persepsi ya. IHSG itu dibentuk dari pergerakan emiten atau pergerakan suatu saham. Suatu saham kinerjanya baik, IHSG kalian tengok forecast dia baik candlenya atau bullish. Jangan kebalik. Enggak, bukan berarti karena IHSG lagi merah, saham-saham kalian merah. Enggak, bukan gitu. Kebalikan itu ya. Jadi kalian jangan salah persepsi. Justru karena kinerja suatu perusahaan atau kinerja dari emiten itulah yang membentuk IHSG ini tadi. Namanya juga IHSG, indeks apa itu? IHSG, saham gabungan, indeks harga saham gabungan. Jadi seluruh saham digabung ya kan yang masuk di IHSG ini rata-ratanya forecast lah di candle IHSG ini. Gitu ya, we. Tujuannya apa IHSG ini dibentuk untuk memudahkan kita kayak mana sih pergerakan saham di Indonesia ini secara keseluruhan. Gitu. Target cap bisa nanti kalian coba-coba di replay mungkin di Februari ya kan. Hit nggak dia? Kalau hit 1.180 berarti untuk Februari ya, ini tanggal 20 ya, tanggal 20. Berarti untuk Februari kemungkinan potensinya dia di 9.221 ini akan menjadi support. Nah, jadi kalian inilah udah bisa senang-senang lah kalau misalnya kalau misalnya jebol di 9.221 ini. Jadi kalau udah jebol dia di 9.221 ini akan menjadi support. Tandanya apa? Kalau misalnya supportnya dijebol lagi ke bawah, nih, berarti harus mengganti lagi style trading plan. Karena potensinya bakal turun. Turun kemana ke sini? Bakal koreksi reversal. Itu ya. Cap sejauh ini masih hold 5 emiten, nggak nggak hit and run karena ya menurut Cap masih bagus ISG. Jadi Cap hold aja. Sayang kalau dibuang. Gitu ya, weh. Oke, sudah 20.37. Ini Cap buka aja kalau gitu ke grup publik. Kita bahas emiten-emiten untuk forecast IHSG.
khusus untuk kalian aja. Mudah-mudahan membantu ya sama kalian yang udah hold saham yang berdampak besar sama IHSG. Hmm. Sebentar, Telegram, mana Telegramnya? Kita sampai jam setengah 11, setengah 11 lama kali, enak kali kalian, weh. 1 jam lah dari sini ya, setengah 10 ya, sampai jam setengah 10. Tapi gini, yuk login. Tapi gini, weh, misal nih, analisa cap ada yang hit, ya kan? Analisa cap ada yang hit, ya kalian, inilah, kalian storyin aja lah untuk ini, untuk ngebantu klub juga ya kan, biar growing ini si Cowboy Stocks Academy, gitu ya, weh ya. Misalnya kan analisa cap ada yang hit nih untuk oleh-oleh kalian, kalian pakai, kalian cuan besar dari situ, nggak usah kalian bayar pakai cuan kalian, kalian transfer ke cap, nggak usah. Tapi kalian bayar aja pakai story kalian. Ini loh analisa dari cap dan hit target gitu ya. Kalian bayar pakai itu aja, weh. Gitu ya, weh ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk biar networknya Cowboy Stocks Academy ini menjangkau trader-trader pemula, trader-trader yang ingin belajar analisa teknikal, tapi nggak terlalu mahal kali, weh. Gitu ya, nggak terlalu mahal kali dan dia berjenjang gitu. Dan step by step diajari. Nggak langsung dia belajar langsung susah ininya, istilah-istilahnya nggak susah-susah gitu. Dia pakai istilah-istilah yang simple aja ya kan, sekali pengajaran langsung paham gitu ya. Pokoknya ini Cowboy Stocks Academy itu hidden gem lah. Khusus yang kelas Cowboy Stocks Academy ya. Gitu ya, khusus kelas Cowboy Stocks Academy. Tapi nanti yang ini, yang di Ramadan, karena Cap juga niatnya untuk ibadah kan, weh. Itulah kan, weh. Sengaja nggak kayak buka di batch 3. Nanti batch 3 di bulan berapa? Bulan 4 mungkin ya. Jadi makanya Cap ganti maksimal hanya 10 peserta aja. Karena kalau misalnya kayak buka batch, ya kan, weh. Cap itu nggak sanggup lagi nengok-nengok meriksa-meriksa iklan kalau di Ramadan nanti. Di kliennya yang kasihan kalau Cap nggak meriksa tugas-tugas klien gitu. Makanya Cap buat kelas spesial khusus. Itu langsung di situ juga arahkan klien. Cap langsung praktekkan. Nggak ada tugas. Di situ klien langsung praktek. Makanya itu 2 bulan. 2 bulan, weh. 2 bulan itu, bulan pertama pure untuk pemula. Bulan pertama ya. Tapi untuk materi pemula itu kup aja di satu-satu. Ya. Di hari pertama pelan-pelan Cap ajari dan praktek. Langsung praktek. Doing by learning langsung. Learning by doing langsung. Teori langsung praktek. Bukan nanti ada grup-grup juga di situ. Grup-grup. Misalnya ini kan 10 orang. Berarti dibagi 2 grup, 5 orang, 5 orang. Ya gantian tuh nanti mereka memaparkan. Gitu. Cap ganti sendiri ininya, kurikulumnya. Khusus untuk yang spesial case Ramadan ini. Gitu. Oke. Baca insight ya. Baca yang kalian mau untuk di-insightkan dari Instagram. Atau sampai sini ada pertanyaan, weh. Mana tahu kalian ada yang mau nanya kan? Nggak apa-apa, ditanya aja. Selain insight ya. Karena insight-nya kayak baca dulu satu-satu nih. Dari Instagram. Ayo, kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, langsung di komen aja ya. Kalau kalian mau nanya-nanya sesuatu nggak apa-apa, weh. Biar Cap nggak ngomong sendiri. Biar enak. Oh, ini ada yang ngikut. Oh, ada yang komen, weh. Ngikut. Cap, Cap ini dulu. Oke, bacanya dari bawah dulu ya. Mana nih? Dari bawah. Wih, udah banyak kali yang komen. Siapa nih yang ngechat? Rumit analisanya. Iya, karena kan ini untuk IISG. Gitu. Untuk IISG. Kalau nanti belajar, kalian tanya ini rata-rata ini ya, ini Bang Agus Ronald nih SA juga pada rumit ya. Memang rumit kalau untuk IISG. Karena kan prospeknya seperti itu tadi, Bang. Untuk kalau ngeprospek suatu saham ya, weh.
prospek, misalnya forecast. Kita tuh forecast harus teliti, nggak asal-asal aja, biar sesuai hit targetnya. Kalau untuk belajar, oh, tapi untuk belajar udah kayak ganti sendiri itu metode pembelajarannya ya. Yang kayak kalian lah, yang kayak batch satu batch 2 kan bisa tahu kalian. Tapi Cap sendiri ini nggak terlalu upload sosmed, jadi sudah jarang kan Cap upload-upload terkait pembelajaran kalian kan. Karena lagi banyak juga kegiatan Cap ya kan, Wi. Intinya gini, buat kalian yang tahu apa itu Cowboy Stocks Academy, hidden gem untuk kalian. Insya Allah, ya berkah lah untuk kalian yang akan dapat ilmu lagi under value lah kalau bisa dibilang. Oke, kayak baca dulu ya dari bawah nih, siapa ini? Komennya. Nggak bisa lagi ya, Wi. Untuk ini ngecek-ngecek dari bawah ya. Oke, kebaca dari bawah. Ini dari Kak Irena Frieda. Insight BKSL Cap. Oke, BKSL. BKSL. Langsung aja Cap bedah di sini. BKSL. Nah, tengok ini. Udah banyak. Ini nih aja sebenarnya. Analisa Cap itu udah banyak kali analisa nih. Dan kalian tanya lah dulu ya kan. Ini analisa-analisa kalian yang dulu lah ini, weh. Nih, Insight BKSL. BKSL sendiri tahan di nih. Tuh. Tengok, ini belum ada cap gambar ya. Ini analisa cap yang lama, weh. Tuh ya. Berarti apa ini? 153 berarti supportnya. Itu ya tandanya. Misalnya besok opening BKSL di bawah 153, udah ada barang kalian. Nih, ini nggak ada sama sekali cap analisa ya. Belum ada. Ini analisa cap yang lama. Tuh, cara bacanya itu kayak gini. Misalnya berarti potensi kalau besok BKSL openingnya pembukaannya di bawah dari 153 ini, weh. Potensi BKSL ke bawah ke sini ke 146 gitu ya. Ke 146. Jadi kalau ke atas, dia openingnya di atas, tahan di 153, potensinya ke 161. Berapa persen ini? 5%. Tuh, cek dulu broksumnya. Ini cepat-cepat aja ya, biar terbaca dulu ini semuanya. Cek broksumnya, nah AK di 153. Dia barangnya bersih nggak? Si AK 500, 300. Oke, berarti masih potensi openingnya besok di atas 153. Cek lagi dari tanggal 15 Januari. 15 Januari. Nah, AK 200. Oh, oke. Sebenarnya ini masih bisa dibilang ini tinggal barang sisa ya, Wi. YU-nya 800. YU 154. Kita cek yang hari ini. Tanggal 20. 152. 34.000. Mana sih YU? Oke. Enggak. Masih wait and see. Itu berarti ini belum kuat dia trennya. Belum kuat ini sebagai support di 153. Makanya ini potensi kalau besok openingnya gap down di bawah 153, dia potensinya ke bawah ke 146 lah ini, 146 di sini. 148 lah paling dekat, 148 weh. Dia BKSL. Belum menarik karena masih koreksi dan belum terpantul dia di bawah channel ya. Itu sih BKSL. Baru kita lanjut dari Bang Imam Muklis Insight HDMG Cap. Nah, kalian tengok, weh, nggak ada cap. Ini analisa cap yang lama ini. Itu ya. ADMG. ADMG ini kok kayak gini pula. Dia udah jebol breakout. Hmm. Cap cek dulu ya. Udah hit target belum ya?
Belum hit target, tapi berarti nggak kuat ya. Oke, kita ganti dulu. Pakai analisa yang baru. Udah jelek kali nih. Ganti dulu ya, weh. Pakai analisa baru. Ini aja, ADMG. Nah, ini dia. Tapi ini jauh kali dia targetnya sih. Ini aja yang target terdekat ya. Target terdekat ADMG. Kemana? Oh, ini ke warna hitam dia, weh. Mana mau nampak warna hitam ya kan, weh? Nah, ini. Ini si ADMG terdekat. Dia mau ke... Nih, ADMG. Mau ke 296. Tapi belum rekor ya. Dan kalian perhatikan. Ini tuh ada si Hanging Man. Nih, kalau nanti besok nggak bisa berhasil dia menjebol, nih, nggak berhasil membreakout atas ini besok, nggak berhasil jebol nih dia ke atas, weh. Potensi turun. Kemana turunnya? Ke bawah sini. Sini dulu lah. Paling paling cepat ke sini lah. Paling dekat nih. Tuh ya. Tunggu. Paling dekat ke sini. Ke tengah channel. Tuh ya, weh. ADMG ini volatil dia. Volatil kali pun nih. ADMG. Kalian tengok nih. Kalian tengok permainan si ADMG. Kalian riskan di sini. Ini tuh scalper aja, weh. Kenapa? Karena kalian tengok. Udah hit target. Dibawa turun ke bawah setengah candle. Hit target. Bahkan ini kecil kali. Dibawa-bawa kayak gini. Lidi-lidi gini. Nggak suka masuk-masuk gini. Karena cap lebih ke swing ya. Ini harus hati-hati kalian. Nih. Suka dia ngebanting-banting si ADMG ini. Ya. Untuk scalper ya cocok lah untuk scalper di ADMG. Oke. Kita lanjut lagi. Insight HMSP. Ini apa sempurna ya HMSP? Oh, HMSP lagi bagus nih weh. HMSP. Tapi nggak syariah. Nggak bisa masuk lah cap weh. HMSP ya. Nih supportnya. Dikawal aja. Kalau break, kalau jebol dia dari 760 berarti nggak menarik lagi. Itu ya. Cap, cap. Ini Oke time bang. frame-nya tumben-tumbenan ya 30 menit atau 1 hari cap ya? Ini satu hari nih. Ini Oh, yang D. sorry. Yang D nih bang. Oh Hijaunya. iya, sorry. Ini 30 menit. Ini yang D. Kalau kalau di web dia bisa banyak nih, gitu. Nah, gini weh, kalian cek KMSP. Kalau nanti breakout bawah di sini di berapa ya nih? Di 760, berarti sudah entah tren ya. Targetnya untuk HMSP sendiri ke sini 885. Kita cek dulu. MACD sudah golden cross, stokastik belum ya? Oke, stokastik dulu. Nih, yang suka pakai stokastik, kalian ingat-ingat ya weh, yang di KSA jangan nanti kalian salah-salah. Pakai yang settingan ini. Oke, stokastik golden cross. Nih di sini ada golden cross. Oke ya, berarti HMSP menarik. Menarik bukan berarti untuk beli ya. Ini sendiri nggak bisa ngasih ajakan kalian untuk beli, nggak ada, nggak boleh. Dari Cap sendiri nggak boleh. Cap hanya boleh menganalisa potensi pergerakannya kemana dan membilang menarik aja, menarik. Nggak ada Cap aja untuk kalian beli-beli suatu saham, nggak ada ya weh. Kenapa Cap bilang kalau misalnya jebol ke sini, misalnya jebol dari bawah ini, udah nggak menarik lagi, dia potensinya akan membentuk ini weh, membentuk head and shoulder. Istilahnya adalah itu di KSA lah pokoknya. Nih,
Itu ya. Kan membentuk surprise. Dibawa jebol ke bawah nanti. Kalau kalian masih bandel juga ya kan yang udah ngobdar di sini, dibawa terjun kalian sama si AMSP. Ke sinilah paling terdekat nih. Sini. Dihabisi barangnya ke 520. Kalau misalnya jebol bawah ya, patah trennya. Itu ya. Tapi sejauh ini tren HMSP sendiri ke 885. Kalau nanti breakout ini, nunggu breakout dulu baru kalian masuk. Nunggu breakout dari sini, dari area neckline-nya di 800-an gitu ya. Yang besok kalian entry enggak, nunggu breakout dulu. Karena ini masih masih belum jelas nih. Nunggu breakout dulu baru menarik si MSP. Bandarnya siapa nih? YP. Kan masih distribution dia, gitu ya. Hmm, baru mana lagi? MSP udah cuan. Iya, cuan udah lama nggak kedengaran cuan nih. Kayak mau tahu juga cuan. Nah, mirip-mirip sama HMSP tadi. Oh, cuan ini udah jelas cuan. Yang kayak gambar tadi cuan. Kalau masih bandel-bandel lagi kalian ya sudah. Yang jelas cap forecast cuan bakalan ke sini ya, 1.500 terdekat. Masih downtrend cuan. Kita coba pakai indikator dulu apakah dia sudah valid downtrend atau belum. Atau ini aja lah. Simple, simple. Oh, nggak ada Oh, nggak ada di sini. Oke, ini aja. Nah, sudah valid downtrend. Ya, sudah dijebol ya. MA50 udah di sini pun dijebolnya. Itu ya, sudah dijebol. Udah valid downtrend. Si cuan. Nggak menarik. Kalau udah nggak menarik, nggak usah dianalisa. Nanti tunggu sampai kapan dia itu reversal potensi mau naik. Gitu ya. Target cuan masih mau ke bawah ini. Tapi kalau kalian suka scalping-scalping ya, kalian pantengin aja lah kapan titik scalpingnya ya. Tapi untuk swing, dia bakalan targetnya ke 1.500. Oke. Ini sengaja Cap taruh YouTube biar nanti kalian bisa tengok. Betul nggak yang Cap analisa itu? Baru call. Dari tadi kalian nanya saham yang lagi downtrend ya, Cap pun bingung ini. Kalian kok nggak ada nanya saham-saham yang lagi uptrend ya? Dari tadi Cap bacakan ini saham-saham downtrend semua, Nah, ini saham Kowal ini masih sideways, masih akum. Sini ya fase akumnya nih. Dan di sini. Jadi kalian tengok-tengok aja nanti kapan si Kowal itu keluar dari akumulasinya ini. Nih, ini masih akumulasi dia, Stokastiknya pun geli-geli gini kayak cacing ya kan. Tapi dia golden cross ya nih. Stokastik golden cross. Cuman stokastik ini hanya bisa menganalisa dia itu mau hijau, mau merah gitu. Tapi nggak tahu tuh hijaunya sampai berapa itu nggak tahu. Nah, hijaunya sampai sini targetnya itu ke 94. Berapa persen 94 nih. Kalau untuk scalping ya memang kerasa, Tuh, 5% untuk scalping. Tapi kalau untuk yang suka-suka swing ya kan, kepala lah. Dan banyak kayak udah dianalisa buat besok. Oh, gitu. Real, oke nanti Bang Kamal ya. Nanti dulu gantian. Entry dari Instagram dulu. Nah ini, kalau kayak gini, itu tuh resistnya di 95 dan supportnya di 81 ya untuk call. Ketika dia breakout 95, targetnya kemana terdekat? Targetnya ke sini. Apa-apa aja kepencet, targetnya ke sini. Ya. Target call ke sini. Kalau jebol, kalau breakout ya, ke 109. Tapi sejauh ini, call masih... Oh, oh bagus juga nih, menarik juga call, Kalau menarik ya, volumenya meletup nih, volumenya, Volumenya meletup ya nih. Nih, cara tahu volume meletup kayak mana ini? Kalian oh nantilah itu. Itu nanti pokoknya ini ya, terlalu kadang cap itu terlalu over ya, Yang seharusnya di kelas cap aja di sini. Oke, volumenya meletup. Oke ya.
Oke, volumenya menutup. Menarik nih si Koal. Kalian tengok-tengok. Lumayan cuan-cuan tipis 5% bisa lah. Ah, bisa lah ya. Stokastik, mau Golden Cross, oke. Hanya juga kelihatan ya kan si bandar. Ya, kita cek bandarnya. Siapa bandarnya dari tanggal 14-15? ZP AK, AK 57.000. ZP 200. Nah, masih menarik weh. Wah, udahlah weh kalau kayak gini. Oke, call menarik. Call menarik. Kalian catat ya. Yang menarik-menarik kalian catat. Nanti rekap untuk diri kalian sendiri ya. Rekap untuk diri kalian sendiri. Oke. Oke, call menarik target 109. Sini. Ketika apa menariknya? Ketika breakout 95. Tapi kalau misalnya pun kalian entry, misalnya ya potensi entry scalping kalian ya targetnya ke sini dulu 95, ya kan? Jadi bisa lah kalian cuan-cuan tipis di 4%-an. Iya weh. Tapi harus kalian lihat dulu di sini supportnya juga sih sebenarnya. Ini level support juga ya. Nih, ini support nih. Support juga nih. Ini support kedua. Nih, support-supportnya banyak nih. Cocok sih untuk scalping. Yang suka scalping di call. Tuh, call menarik. Kayaknya call ini nggak syariah, betul lah weh. Ya kan weh, call ini nggak syariah kan? Aku udah berapa kali mau masuk kayaknya nggak bisa nih. Di sini nggak bisa ditengok syariah atau enggak ya. Jadi nggak tahu ya kan. Coba dulu kan cek-cek dulu weh. Cowal ini si cowal, cowal ini syariah atau enggak? Biasanya kalau cap udah kode-kode kayak gitu, call syariah ya. Oke, mantap. Masalahnya nggak ada muatan lagi cap ya kan weh. Oke, lanjut ya. Oasa. Oasa. Oh, pakai ini dulu yang tadi aja TA. Oasa. Wup, kalian tengok wait. Analisa cap yang lama target hit. Ya kan, Oasa. Nih. Analisa cap masih analisa yang lama-lama aja ya. Oasa ini kayaknya udah hit target ya yang kedua. Coba ya cap cek dulu ya. Oasa suspended kayak. Suspend ya? Oh, oh, masih kontrak Oasa. Di tengah-tengah nih. Targetnya ke sini. Tapi suspend ya. Sayang lah, nggak bisa. Nih, Oasa target 500. Cuman ya sama aja kalau suspend nggak bisa entry kalian. Ya kan, Wi? Target 500 ya. Supportnya di mana? Support di sini. Sini support. Nih, support 400. Target ke 585. Tapi suspend. Sama sekali nggak bisa dianalisa nih. Oke, lanjut lagi. Gia. Gia ini Garuda ya? Oh iya, betul Garuda. Wih, Adli sakit banyak kali di Gia, wih. Ini target mau naik nggak jadi dia. Dia breakout bawah. Selalu kayak gitu Gia nih. Oke, kita pakai dulu. Ada komen, siapa komen? Screen cap, sabar. Kalau mau itu dari itu tadi dari Instagram, tunggu ya Kak, sabar, sabar, antri dulu, antri dari Instagram dulu. Dia ini FCA ya, weh. FCA itu Oasa udah unsuspend cap. dia Oasa, Oasa udah suspend. Dia ini FCA Udah ya? unsuspend loh. Udah Oh, nggak udah suspend, besok udah unsuspend. bisa. Iya, besok Oh, udah bisa. untuk besok Bareng ya? sama Humi cap. Oh, coba coba ya. Tapi tadi suspend, Oasa. Sebelumnya iya, besok udah buka. Oh, kalau besok. Oh, coba. Tadi Ya udah lihat udah di berarti day-nya. berarti masih menarik gitu aja. Kan kalau mau entry di mana ya kan? So, riskan sih sebenarnya ini. 1 banding 1 RR-nya sebenarnya. Udah telat sih, udah ketinggian. Tapi ya kalau kalian suka high risk ya kan, udah nggak apa-apa kalian entry di tengah-tengah ini. Tapi dibawa turunnya siap-siap juga. Karena 1 banding 1 ini RR-nya. Yakin kali Cap. Ya. Tuh, 1 banding 1. Tapi kalau untuk scalping, lihatnya scalping atau intraday nggak apa-apa. Cek dulu, Cap. Cek dulu siapa ini. Di 19 Januari. Penasaran juga nih, bandarnya siapa sih? Oh, AK. AKBK. Oh, gitu ya. 600, 100.
150. Oke, berarti gini. Ini support terakhir. Kalau misalnya kalian mau entry besok. Jebol ini berarti si AKBK udah keluar. Itu aja. Itu ya. Udah Oasa udah lah itu. Oasa sudah. Gia. Gia ini nggak tahu Cap ya. Kenapa pergerakannya kayak gini. Menurut Cap ini masih FCA. FCA itu nggak cocok di analisa W. Bisa tengok nggak sini FCA atau enggak ya. Dia harus di depan. Kalau sini nggak nampak FCA atau enggaknya W. Kita cek aja dulu Bruksumnya. Dari 13 Januari. Kalau FCA itu kalian tuh, oh kalau ini ya XL. XL 100. Ratanya 700 slot. YP 99.500. YP 9.700. Potensi sih naik sih. Potensi masih naik nih. Kalau Gia ya Gia. Tapi FCA ya kan. Kalau FCA susah nanti kalian entry. Oke. Potensi target kemana? Bisa juga jadi pakaikan apa ini Fibonacci. Nih. Target kemungkinan potensi ke 100 dulu. Ya 100 dulu target. Untuk pipa. Selanjutnya pipa. Pipa. Pipa ini pergerakannya ini ya. Selalu kayaknya pipa ke belakang ini selalu ini. Bandarnya kayaknya suka-suka banting. Selalu ditembus weh, dijebol. Lalu seharusnya kan ini kalau kayak gini, ketika dia breakout dibawalah ke atas 384. Itu namanya pergerakan yang bagus. Kalau misalnya nggak jadi ke situ, ya potensi dia berarti saham-saham scalperan di situ. Kayak mana analisanya scalperan? Kalian tengok pipa secara riwayatnya, candlenya. Nih, dia sudah bullish ya kan? Oke, gini aja pakai garis ini. Kalian kalau entry suatu saham, kalian lihat juga historinya ya. Ini histori pipa itu naikkan yang signifikan nih. Setelahnya terjun yang merosot juga, terjun payung. Sama kayak ini, naik signifikan, merosot, terjun payung. Dua kali bahkan terjun payungnya. Nah ini masih terjun payung sekali. Tuntutannya apa? Potensinya apa? Mirip-mirip sama ini, terjun payung lagi. Itu ya, hati-hati kalian ya. Gitu, hati-hati di pipa nih. Riskan. Juga kemarin masuk tuh di pipa. Masuknya di sini, weh. Di sini cap. Nih, ketika breakout cap entry di sini. Dan bayangkan lah, cap kan swinger tapi setengah-setengah kadang scalping. Kira pipa ini betulan lah dia breakout. Ternyata di hari keduanya nggak baca historinya. Oh ya, historinya suka-suka banting kan. Dibanting nih. Memang opening di sini, openingnya kan gap up tuh, dibawa jebol turun ke bawah. Jadinya apa? Yang tadinya cap cuan 20% jadi BEP, weh. Kalian bayangkan lah. Cuan 20% BEP dia. Itu ya, pipa. Cocoknya pipa untuk scalper. Target pipa masih di area-area sini. Sini masih ada area-areanya. Pakai SNR. Nih, sini ya. Di sini aja nih pipa nih. Nah, kalian tengok, volumenya juga masih belum bagus ya, pipa. Oke, lanjut lagi. AMMN. AMMN. Iya loh, kalian betul lah. Dari tadi kalian nanya saham yang lagi downtrend terus loh. Wih. Betul lah, wih. Kalian downtrend apa yang mau ditengok, ya kan? Downtrend itu nggak cocok untuk entry. Nih, saham lagi downtrend. Gini-gini. Nih, lagi downtrend dia. Ini mau breakout. Nggak kuat breakout, turun dibawa lagi. Nah, dibawa turun lagi. Nih, ini target kemana si AMMN? Sini, 6.800.
Inilah, kita kecilin lagi pakai channel lebih kecil lagi bisa. Nih ya, misalnya besok turun dia ke bawah lagi, weh. Potensinya terdekat ke sini. Sorry ya, ini mouse-nya cap kok agak kumat-kumat nih. Nah ya, terdekat ya paling ke sini lah. Yang paling rasional ya, ke 6.900 AMMN. Kalau mau join kelas harus punya akun Stockbit, enggak, bebas. Cap enggak terafiliasi sama Stockbit. Mau kalian, yang intinya ada sekuritas. Mau kalian pakai Stockbit, mau pakai Ipod, mau pakai Mirai, enggak masalah. Cap nggak ada terafiliasi sama broker manapun. Belum ada, bukan nggak ada ya, belum ada. Jadi yang mana nyamannya dipakai aja. Tapi kelasnya Cap itu belum ada Bang nanti, masih tutup di Februari sama Maret. Kelasnya untuk Cowboy Stocks Academy ya, Cowboy Stocks Academy yang kelas biasa, batch yang basic. Kalau nanti yang ini, yang spesial Ramadan ada. Nanti ditengok aja di situ. 10 orang aja. Hanya 10 orang karena memang itu tadi bulan Ramadan kan Cap niatnya mau ibadah juga, tapi di sisi lain biar inilah biar nggak berhenti aja lah si Cowboy Stocks Academy ini kan. Nanti takutnya insight-nya tuh terjun dia ke bawah, hilang, hilang dari media si Cowboy Stocks ini. Makanya ya udahlah daripada hilang kan KSA nih, ya udah Cap buka aja tapi hanya 10 member. Dan itu pun udah cuan kali tuh kayaknya si member ini. 2 bulan weh, 2 bulan Cap gembleng. Nah, 2 bulan. Cap gembleng dari klan pemula sampai setidaknya ada basic lah di sini. Itu 2 bulan, 2 bulan full. Itu ya. Dari mulai awal Februari sampai Maret pertengahan. Nanti kan libur tuh. Ya, apa Idul Fitri sampai situ. Tuh. Oke, lanjut lagi. HMMN simpulannya kalau lagi downtrend, saham lagi downtrend weh, janganlah kalian masuk. Untuk apa kalian masuk untuk hanya ini sedekah ke market? Jangan. Jangan kita sedekah ke market, udah kaya si market itu. Dan kalau mau sedekah ya yang membutuhkan lah. Si market nih udah kaya uangnya di situ, nggak usah kalian sedekahkan sama si perusahaan nih. Itu ya makin kaya dia. Oke, lanjut lagi siapa lagi? AMMN, ANTM. Woi, ini ada yang nanya ANTM akhirnya. ANTM ya, ANTM. Web ada di sini. Tapi tuh, nah kalian tengok nih target ANTM. Ada cap forecast. Analisa cap yang lama. Bukan berarti langsung kalian HK-HK besok nggak ada. Ini cuma analisa cap yang lama ya. Gimana nih? Kalau kalian tanya barang cap masih ada, masih ada. Geser dulu, lupa cap geser. ANTM target kemana ya ke sini. Kalian tengok nih, analisa cap yang lama masih ada di sini. Target 4.180. Potensinya ini sebenarnya potensinya breakout ke atas potensinya. Itu ya. Kalau dia breakout kemana nih kalau breakout ya kan? Oh, ini kok nariknya kok dari bawah ya. Ya, bahkan cap analisanya berarti kan kalau tarikan Fibonacci dari sini berarti analisanya dari 24 Desember loh. Nanti tengok nih analisa cap. Dari 24 Desember analisa cap. Masih on target sampai ke 20 Januari. Nih. Nih kalau ATH lagi dia, ANTM, ATH nggak dia? Oh iya weh, cek dulu ya tahunannya. Oh nggak ATH ternyata. Ada lagi nih, di sini ada nih. Tuh ya belum ATH, belum ATH. Daily dulu. Oh ya udah, targetnya berarti ke sini. Ke 4.400 lah paling rasional. Tapi sebentar, tarik dulu Fibo ya. Karena kalau kayak gini, lama dia ke situ sebentar. Tarik dulu dari mana nariknya ini. Oke, dari sini aja. Oh, Vivo malah ke 4.500. 4.550, beda 50 poin sama ini. Dekat lah, berarti terdekat ke kalau breakout nanti ANTM ke 4.450. Berapa persen tuh ke sini? Ke sini lumayan lah 16%, lumayan.
ANTM ini low risk dia. Kenapa? Pergerakannya memang lambat kali, weh. Low risk, lambat kali pergerakannya. Tapi kalian tengok historinya. Dari tahun awal ya kan memang turun lambat dari tahun awal, sorry, di tahun berapa? Tahun 2025 pelan-pelan dia tapi pasti meningkatnya pasti koreksi wajar nggak breakout kan? Kalau breakout ini itu berarti dia udah downtrend dari reversal. Ternyata nggak jadi breakout. Nah, ini ke atas. Kalian tengok kenaikannya mirip nggak sama ini? Mirip kan, ya kan, Wi? Dengan kenaikan ini, kalian bisa tengok kenaikannya berapa persen? 154%. Tuh ya. Sekitar berapa kalian hold tuh dari bulan April sampai Juni? April, Mei, Juni, 3 bulan. Ya udah. Kalau cap sendiri, tipe cap memang nyantai-nyantai aja. Karena kenapa? Masih nengok ISG bagus. Nah, gitu. Tuh. Nanti ini potensinya segitu. Kisaran palingan setengahnya lah, 60% dulu lah dapat. Gitu ya, Wi ya. Forecastnya cap. Gitu. Tuh Antam, nih Antam menarik. Tapi kalau kalian tipenya yang nggak swing, nggak suka-suka swing lama, capek kalian nunggunya. Kalau memang ada dana tersendiri, yang menurut Pep, ya udahlah dari Pak. Kadang kan kalian ada nanti di fase banyak yang kalian analisa, capek kalian. Karena kalau gini ya, misalnya lah, contohnya 10 juta ya, 10 juta, kalian sebar ke 10 emiten, ya kan? Berarti kan masing-masing 1 juta. Nah, contohnya 1 juta, 100% dari 1 juta itu 2 juta. Ya kan, kalian dapat semuanya, ya kan? Dari cuan dan dari modal kalian kan jadi dapatnya 2 juta. Tapi kalau dengan 10 juta itu kalian bagi contohnya dua emiten aja. 10 juta berarti kan 5 juta 5 juta. Ya kan, Dapatlah kalian 50%. 50% dari 5 juta, 2 juta 500 gitu. Makanya itu harus nanti kalian banding-bandingi juga ya dengan kalian tipenya modalnya swing atau modalnya scalping, kalian banding-banding gimana cocoknya ya tipeku ya. Dengan uangku sekian prospeknya mana yang paling bagus ya, yang profitnya apa namanya optimal gitu ya, ya. Kalau cap sendiri, menurut cap ini uang cap itu untuk uang santai aja, nggak cap keluar masuk enggak. Memang di situ aja biar ngendep aja. Nggak perlu dianalisa lagi, masih on track. Nah itulah yang suka, yang pikirannya kayaknya aku capek-capek analisa ya di ANTM ini. Menurut cap ya bukan ini untuk kalian beli, enggak analisa karena menurut cap dia masih bagus dan uang yang biar aja ngendap di situ, ya udah makanya cap masuk punya cap di situ. Ya udah deh komen dari IG. Oke, tapi jangan kalian garis bawahi ini hanya pure analisa, nggak ada cap ajakan jual beli ya. Nanti kalian mana-mana kalian goreng pula nanti. Woi, cap bilang buy Antam langsung HK segala macam nggak ada. Oke, Broksumnya cap. Kalau kayak gini ngapain Broksum? Ini bagus weh. Ha. Kalau kayak gini udah teknikal sebenarnya gini. Teknikal dan Broksum itu dua analisa yang berbeda. Teknikal itu analisa teknikal, Broksum itu analisa transaksi. Apa yang dianalisa transaksi itu sebenarnya udah tergambar di chart. Tapi kalau kalian mau tengok Broksum ya nggak apa-apa. Bisanya kalian tengok, BKAK ZP asing. Tulisannya apa sih ini? Small akum, big akum tuh. Average BK atau ya 169. Oke gini nggak perlu Nah, masih masih banyak barangnya AKBK di sini. Tuh. Cap turun nih lagi dari tanggal 14 Januari. Kalau cap sendiri pure murni ini ya nggak ada pakai broksum kalau analisa jarang, jarang karena cap swing tuh apa swing pakai broksum nggak ngaruh-ngaruh kali. 14 Januari nih masih ada banyak barang si ZP, barangnya ZP dia beli berapa ya ZP? Hmm, 800 lot masih setengah masih oke dengan average 4.052. Jadi kalau yang entry-nya masih di bawah-bawah si ZP ini kan, misalnya 4.000 atau 3.400 ya kan, 3.400 di sini entry. Santai aja lah, duduk-duduk manja aja lah kalian. Tuh ya, tuh. Mantap, masih menarik. Karena uptrend. Baru lanjut lagi CTTH. CTTH. Ya Allah, dari tadi.
Baru satu lah yang minta insight trend. Itu kayaknya ini dari ini ya pengalaman pribadi kalian kayaknya ini pada nyangkut semua. Ini yakin kayak gitu ya? Ya weh, kalian pada nyangkut semua weh. Oh, udahlah. Nih, lagi potensi ke 89 dah nggak menarik. Itu ya CTTH. CTTH buang barang, habis barangnya nih, dibuang dia. XL, PD, ya. CTTH lagi buang proses buang barang, habis barangnya semua nih. Dihabisin dia. Nah, RSI aja, ini RSI ya. Nah, RSI aja masih di 42 dia udah turun kali nih anjlok. Tensi ke 89, paling mungkin 90 lah. Nggak menarik CTTH, nggak usah kita bahas lebih dalam ya kalau nggak menarik. Yang menarik-menarik aja. Cedia. Up, nih cedia. Seharusnya dia kalau ketika breakout atas dan lanjut potensinya ke 2200. Tapi dia reversal masuk lagi ke dalam Fibo nih. Ini analisa cap tahun kapan nih, weh? Berapa nih? 4 Desember. Iya nih. Berarti kayak gini diganti lagi dia. Tuh ya. Nah, dia mau ke sini mantul lagi. Nah, supportnya di 1500. Sorry. Sudah salah nih Fibonacci-nya. Karena harus diperbaiki lagi nih. Di sini dia, weh. Kalau kayak gitu. Ya. Atau begini juga bisa. Kita cek dulu dia ini sudah valid reversal atau belum. Nah, mantul dia ternyata. Nah, inilah titik supportnya. Inilah supportnya di 1500. Oke, berarti kan kalian itu misalnya pun kalian udah belajar nanti cara narik Fibo. Kalau nggak tepat tariannya, nggak pas nanti dia mantulnya. Kalau ini kan karena sering latihan, ya kan, weh. Kalau kalian sering latihan nanti pas tuh. Tahu nih, betul-betulan dia mantul-mantul di Fibonacci-nya. Tuh, rasio-rasionya betulnya mantul di situ. Makanya ini berarti 1525 ini support paling beratnya lah. Kalau jebol lagi ke 1270 ya si cedia ini. Ini kayaknya kalian nyangkut-nyangkut nih, weh. Mungkin pun dia beli di sini kan 2100 berharap hit target ya kan, weh. Dari target rupanya nggak jadi reversal turun ke bawah. Ya cedia potensi kalau besok dia openingnya naik ya kan. Nih, kalau dia mantul di bawah ini kalau dia mantul, sorry, mantul gini, weh, mirip sama pergerakan yang ini. Kok susah sekali sih gambarnya. Nih, potensinya bakalan uptrend. Naik lah, bukan uptrend ya. Ini masih downtrend, bakalan naik. Bakal bullish tipis. Terdekat ke tengahnya dulu. Sini, 6%. Agak jauh-jauh sedikit ke sini, 1725. Tapi riskan, kalau kita analisa saham downtrend itu riskan. Kenapa? Karena dia lagi downtrend, lagi nggak ada ininya, lagi nggak lagi sepi di situ. Makanya ini terdekat potensinya harus kalian jaga-jaga kalau dia breakout ya kan bawah ini potensinya ke sini. Di bawah kalian nyelam minus 16%. Ya, cedia ya. Lanjut lagi. Siapa lagi? BKSL kayaknya udah tadi ya, belum ya? Udah kayak BKSL. Oh ya, BKSL udah. Mina. Oh, Mina juga menarik. Cap ada tuh di situ Mina. Ini kok jadi Mika, weh. Tuh, Mina menarik ya. Potensi Mina ke sini. Cap lagi tadi tuh open waktu closing. Tuh mau closing, cap masuk. Dan target Mina. Tapi ya itu riskan juga, makanya cap ini di sini nggak terlalu banyak ya. Kenapa? Karena di Mina ini udah banyak kali dia kena suspend, hati-hati. Nanti kalau suspend lagi, lama duit kalian situ. Target. Target Mina ke 1000. Paling dekat lah, paling potensi 1000. Paling dekat. Berapa persen tuh? 59% ya. Ngeri, ngeri juga nih Mina nih. Targetnya.
Tuh, target Mina ke 1000 nih. Tuh. Memang kalau kayak gini karena dia ATH ya kan. Kalian anggap itu mustahil. Ya kayak gitu kayak dulu cap analisa bumi. Nah, tuh. Cap analisa bumi dulu waktu di 300-an, weh. 300, 200 bahkan. Average cap 222. Di 222 itu average cap. Nggak ada yang nyangka bumi itu ke 400. Ya kayak ginilah analisanya, Mina. Tapi harus kalian cek juga progresnya Mina itu kayak mana. Nah, ini dia masih downtrend. Dan ternyata udah di sini RSI-nya. Sini. Kalau nanti masih berlanjut di sini ya potensinya masih kuat berarti di atas gitu. Volumenya juga spike-spike tipis lah dari kemarin ya kan hari ini. Kalau misalnya jebol di 200 di 660 ya targetnya ke sini lah. Nggak mungkin lah besok langsung 58% weight. Target ARA aja ya kan, ARA 22% atau 30%-an tuh. Paling terdekat terdekat dia kemana ya? Sebentar. Wih, salah. Wih, mana lagi tuh? Terdekat Mina ke 825 lah terdekat. Tuh ya. Nah, ini pas nih target Fibo nih, warna hitam ya. 980. Ini net cap. Sabar weh, belum lagi semua habis nih. Ya, Mina udah Archie. Ini target Mina menarik Mina. Masih masih bisa dihitung jari ya. Saham-saham yang menarik. Mina, tadi siapa lagi tadi tuh? Antap. Tuh ya weh, Mina Antap masih menarik. Baru Archie. Archie ini sebenarnya nggak palanya. Tunggu, tunggu. Kita baca yang dari Instagram dulu weh. Nanti ada sesi sendiri. Ini kalau misalnya belum sedikit lagi nih. Archie. Nah, ini Archie udah cap gambar nih. Udah gambar waktu kapan lagi nih. Nih, target Archie. Udah kayak prospek ya, target emas itu Target emas hmm, di berapa ya? Pokoknya lagi ATH lagi dia. Nah, ini 2100 nih Archie nih. 2100, 2100 nggak kemana sih Archie? 2200 target Archie. Target panjangnya kemana? Target panjang si Archie. Sini aja berarti. Wih, ini Mos sudah minta ganti nih. Nanti ganti lah nih. Target panjangnya ke berapa nih? 2400. Itu ya Archie. Tapi yang rasional dulu terdekat tuh di sini. Kenapa? Karena lagi perang-perang ya kan, Kalian wait and see dulu lah di emas ini, gitu ya. Perang-perang ini gejolaknya panjang kali, jadi agak riskan sebenarnya. Makanya cap itu, yang IHSG itu potensi memang kenaikannya ke 10.000. Tapi nggak langsung lah dia terbang terus kayak gitu enak kalau hidup kalian. Ada namanya koreksi-koreksi gitu ya. Oke. Mati mi cap, Archie target terdekat ke 2160. Oke. Menarik Archie. Baru ESIRX. IRSX. Susah kali pun. Nah ini. Dia ini baru FCA ya, weh. Dia baru FCA nih, weh. Baru FCA dia. TH ya ini ya. Oh iya, ATH pula ya. ATH ini agak riskan juga sebenarnya. Kalau kayak gini lagi buang barang nih. Potensi. Kalau lanjut dia turun ke 695. Lanjut turun lagi ke 650. Gitu ya. Ini mirip sama Inet. Tuh, mirip sama Inet nih. Dibawa nanti ke 472. Siapa tadi? IRSX. Tuh, hati-hati aja makanya. Kalau jebol lagi di 740 turun ke bawah nih. Tunggu ini paling spesifiknya ke berapa deh? 730.
Berarti target kalau misalnya jebol 695 lagi, jebol ke bawah, ada barang di pucuk nih udah di ini aja lah, cut loss aja dulu. Entry saham lain, ya. Mirip si Inet nanti, dibawa ke bawah, bawa ke sini, mau dibawa ke sini, ya. Lagi nggak menarik. Oke, itu aja insight dari Instagram. Sakit kali muka ini. Insight dari Instagram itu aja. Kayak baca dulu komen-komen kalian. Atau sebelumnya kalian ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan apapun itu. Sebelum insight lagi ya. Ada atau tidak? Oh, ada yang komen lagi. Oh, ini udah masuknya ke akhiran ini. Tadi baru komen dia. Udah di tengah jalan ya kan? Oke, kita cek dulu dia ada komen kakak ini, BWPT. BWPT. Oh, BWPT ini lagi pullback, lagi ngejemput ya BWPT ya, lagi ngejemput. Cocok nih lagi diskon. Target, target ke sini. Tuh. Ini kenapa mus nih? Target ke 1700, kok 1174. Nih, ke 174 target ya BPT. Itu ya. Masih menarik. Supportnya ada di 156. Kita cek dulu ini stokastik, stokastik masih oke, belum dead cross. Tapi volumenya belum banyak lah yang buang barang ya kan, Cara bandarmologi ini normal ya, karena kan hari ini, Cek dulu dari sini. Oh, XL ya, XL semua 159. Hmm, CP 158. Lu 3.200.000. Weh, kok habis barangnya XL ini? CP 500, 100. Hmm, pokoknya ini supportnya di 156. Kalau jebol loss, karena potensi kalian dibawa ke 142 kalau jebol. Oke, lanjut lagi ke siapa tadi tuh? Ada yang nanya lagi kayaknya di sini tadi. Real Madrid ya kan. Real ini bukannya udah ada cap analisa. Tuh, nih ini analisa-analisa yang lama nih. Real target terdekat 113, tapi kalian cek si Real ini historinya kayak mana Real Madrid ini? Sama kayak si Pipa tadi tuh. Ketika dia sudah spike atau dia bullish tebal ya kan, bullish tebal, dikasihlah bullish sekali lagi, save tuh terjun. Bullish terjun satu candle bullish terjun. Nah ini apa? Bullish. Kalau udah ada historinya kayak gini, biasanya potensi kemungkinan bakalan terjun dulu. Tuh ya. Nggak sampai dia hit target di 113 si Real Madrid ini. Tapi dibawa terjun berapa candle itu? Coba ya cek dulu ya. Oh, tapi dia gap up, Nih, openingnya selalu gap up. Gap up baru dibawa terjun. Nah, ini potensinya kalau kalian mungkin masih masuk di Real Madrid ini, potensi gap up nih besok opening. Tapi ketika dia gap up di dihantam langsung ke bawah. Itu ya. Besok kita buktikan Real Madrid ini kayak mana. Kalian tengok besok. Gap up dihantam ke bawah. Gitu ya, si Real Madrid. Tengok lu bandarnya siapa nih? Real Madrid, XL 97. XL pucuk lagi, Tuh. Oke, baru RLCO. RLCO itu menarik kali, Sayangnya ini waktu IPO itu udah cap analisa si RLCO ini dari harga IPO ya. Cuman ketika mau klik buy tidak bisa dibeli ya kan, Cemana lah coba ya kan. Kalau nggak bisa dibeli, nggak syariah dia ya udahlah. Berarti nggak rezeki.
Dan bayangkan nih, harga IPO 200 perak. Sekarang udah 8.700. Mau misalnya lah kalian masukkan sejuta aja, weh. Kalian taruh aja sejuta itu. Nggak usah lah di harga IPO. Yang ini langsung lock arah lah ya kan. Tuh. Naiklah sekitar 2.700%. Udah jadi 27 juta duit kalian. Tuh. Dalam kurun waktu berapa hari ini? Hanya 2 bulan, 43 hari. Tuh ya, bayang-bayangkan aja. Kan enak kali kalau mengandai-andai ya kan, weh. Bayang-bayangkan aja. Tuh. Rin. Weh, kok banyak ngomen. Sim gak ada, gak ada. Kenapa bisa nggak umah ya, Cap? Nggak tahu, Cap. Cap nggak orang dalam. Kalian tanya lah sama BEI itu, weh. Kalian tanya sama BEI ya. Yang nggak suspend tuh BEI, gitu ya. Memang nggak masuk akal itu. Memang nggak bisa itu dianalisa, weh. Betul, weh. Nggak tahu tak kayak mana tuh. Dari LCO nih. Kita siapa ini yang menggerakkan? Udah, biarlah. Masih banyak saham lain. Gak usah tengok-tengok kayak gini. Pokoknya ini ya, kalian harus lihat juga. Jangan kita itu terlalu euforia sama suatu saham. Sama satu biji saham. Satu emiten saham aja. Kenapa? Karena nanti ada fase distribusi di situ. Ketika sudah masuk fase distribusi, plan entry di pucuk, udahlah goodbye lah. Ya, nggak usah FOMO-FOMO kali nengok-nengok yang kayak gini. Ini kan cuma ngandai-ngandai aja nih. 2000%. Iya dulu kalian kalau misalnya mungkin kalau kalian entry bisa jadi itu nggak 2000%. Bisa jadi ARB dibawa kan. Tuh, udah biarkan aja tuh kalau yang naik-naik kayak gini. Kita cari saham yang lain tuh ya. Oke, Trin. Trin tadi belum jadi di cap analisa. Trin. Trin. Menarik. Lagi aku ya nih ya, si Trin. Oke, stokastik. Oke. Volume sell-nya juga masih aman-aman aja. Belum ada tanda-tanda reversal ya kan. Belum ada tanda-tanda reversal. Ya, berarti target kemana sih tren ini, weh? Target tren ke 2.800 berapa persen tuh? 75%, weh. Mantap juga tren ini. Syariah nggak nih? Ngasih kalian analisa cap nggak nge-watch list. Tuh, biarkan aja lah. Ini analisa untuk kalian aja. Karena cap masih full muatan ya. Sayang. Karena kalau cap sendiri, ini kan sebelumnya, weh. Cap itu open 15 emiten. Kalian bayangkan ya. Open 15 emiten. Memang untungnya itu 80%, 100%, ya kan? 50%. Cuman kalau banyak kali pembelahannya ini, kecil kali untungnya, weh. Makanya ini mau cap kecili dulu. Mau cap kecili sampai ini udah 5, nanti cap kecili lagi sampai 3. Tuh ya. Jadi biar 1% aja udah kerasa. Dulu itu yang cap masih scalping-scalping tuh baru kayak gitu. Karena lihat kayak gini kan, lihat market lagi bagus, mau swing aja. Mau kecilin lagi, namanya itu diversifikasi portofolio atau balancing ya. Mau balancing dulu. Itu. Balancingnya pelan-pelan. Kalian kalau bisa balancing itu cuan, jangan balancing rugi. Kalian BP jangan gitu. Jangan nggak syariah cap, wala tak bisa lah entry. Ya udah nggak apa-apa. Berarti ini untuk klien-klien yang mungkin yang bisa entry di nggak syariah itu ya. Nih AKBK si Bandar. Dan kawal aja nih AKBK. Average-nya 1.600. Tuh. Oke, lanjut lagi. Siapa tadi tuh setelah Trin? Trin udah. Kalau mau join kelas, udah ya. Udah Cap kasih tahu tadi ya. Mungkin nanti di sesi penutupan Cap kasih tahu yang kelas Ramadan itu. Kelas Ramadan apa aja sih keunggulannya nanti ya setelah ini. Karena Cap sendiri, udahlah nanti yang mau kelas ya udah. Kalian mau masuk, ya udah kalian yang untung gitu ya. Udah. Pokoknya Cap ada yang mau belajar, Cap ajarin. Kalau nggak ada, ya udah berarti Cap liburan. Gitu aja, weh. Santai aja, Cap. Itu ya. Oke, lanjut. Broksumnya Cap. Udah nih, Archie sudah, Inet sudah. Inet belum ya, Inet. Inet. Tuh dia, Inet. Inet masih oke.
Ini biasa pantul wajar di atas di 560. Nah, kalau misalnya nanti meneruskan lagi dia ke bawah, berarti potensi ke 472 balik lagi. Nggak sanggup dia naik ke atas. Target ini kemana? Target ini sewajarnya ya. Oh, sorry. Yang wajarnya di 655 wajarnya. Hmm, Ini inet nih. Kita cek dulu. Nah, stokastik masih oke, masih lanjut. Nah, untuk volume beli masih oke, selnya masih tipis nih. Baru udah itu aja weh. Inet masih menarik sejauh ini. Inet ya. Karena dia tertahan di area 560-an nih. Tertahan di situ. Sini supportnya. Tuh. Di 545 supportnya. Itu ya Inet lanjut. Sofa. Sesi insight udah ya, cap tutup ya setelah ini ya. Setelah itu nanti pembahasan yang kelas-kelas itu. Ini sofa, sofa sih masih oke seharusnya. Nih, masih menarik nih sofa. Kenapa dia tertahan di sini si sofa. Target kemana si sofa ini? Sofa and Marwa. Safa and Marwa ya kan. Ke sini dia. Nih, kecil gini 16% ya weh. Nih, 16%. Lumayan juga nih. Tuh ya. Tapi hati-hati. Kalian kawal. Jangan sampai breakout bawah. Dan ini gap. Ya, gap itu masih ditunggu dulu nih. Kadang mau dulu dijemput si gap ini. Tuh ya. Hati kalian. Riskan nih masih ada. Tapi kalau besok closingnya di atasnya ya kan. Ya udah masih oke lah. Menarik lah berarti. 16-19% lumayan lah. Ya. Target 630 sopa. Baru apalagi tadi cara pakai Fibo untuk ATH. Gimana Cap? Lo bukannya udah Cap taruh ya yang di KSA 2? KSA 2 kayaknya udah ada Cap aja di Fibo yang untuk ATH TH, ATL ya kan? Apa kelupaan Cap? Kayaknya udah Cap kasih tahu lah Cara cara narik Fibo ATH, ATL. Syariah belum. Oh, belum ya? Gini caranya. Gini caranya ya, kita ke ATH. Kelewatan ya Fibonacci yang ATH. Tunggu. Siapa yang ATH tadi? Mina. Oh, loh kok jadi gini Jadi candlestick ini dia terbuka si Mina ini. Belum cap. Pinterest doang. Ya udah nantilah cap buat ya. Nanti cap buat. Cap kirim. Nah, ini udah. Oke, nanti nanti cap kirim lagi lah kalau gitu yang ATH ATH-an, oke? Cap kirim nanti di sesi sendiri lah, ya. Itu ya, ya. Pelan-pelan nanti cap kasih. Karena itu nanti kalian ada tugas juga itu. Hati-hati kalian. Jangan kalian kira nggak cap kasih tugas-tugas per Fibonaccian kayak gini, oke? Oke, udah itu aja mungkin ya, Untuk analisa insight hari ini satu lagi lah coba. Satu lagi kalian mau nanya tentang apa, Oh, Akra lewat ya, Akra, sorry. Udah Akra ya, udah ya, Akra, Sofa, AGRS dan Akra. Oke, AGRS dan Akra, AGRS. Kelewatan rupanya. Itu makanya kayak bilang kalau apa itu kalian nanya dari IG aja. Itu jadi nggak kelewatan insight-insightnya. Loading, Sinyal cap ngelek nggak, Maksudnya zoomnya ngelek nggak tempat kalian? Aman kayak. Oke, tadi siapa tadi? Dua lagi ya berarti AGRS dan Akra. AGRS. AGRS, bentar. AGRS masih oke.
masih di zona uptrend ya, masih aman dan di daerah support. Targetnya terdekat kemana nih si AGRS nih? Dia volatil kali, weh. Nih, ke atas tapi langsung banting nih. Terdekat ke sini. Ya, target terdekat ya. Persen. Kalau jebol nanti di 85, potensi ke sini. 91. 9%, lumayan lah. GRS. Itu ya, weh. Pakai trend line aja nya ini. Lanjut lagi, apa lagi tadi? Satu lagi, Akra. Akra, Akra, weh. Akra sideways-nya panjang ya. Tapi udah berekod ya. Lumayan juga nih. 7%-an lumayan ya. Akra. Kalau besok mantul di 1330 nih. 1300 berapa nih? 1320. Ya Allah, ini sudah ini mouse-nya nanti kayak ganti lagi. Dah 1320. Target ke 1400 ya Akra. Oke, itu aja mungkin weh. Baru cap lanjut dulu terkait apa nih? Nah, kalau kayak gini tentang yang kelas itu ya. Sebentar. Biar cap paparkan dulu sebentar aja. Singkat aja nih ini. Mana sih? Cap download dulu gambarnya. Hmm. Atau kalian ada pertanyaan selain insight? Silakan weh. Kalau ada pertanyaan selain insight, silahkan yang mau ditanyakan. Oh, mana ya? Nah, di sini aja Cap kasih tahu ya tentang itunya. Per private-nya. Share. Yang ini. Tuh, ini ya, weh. Kelihatan di tempat kalian, weh. Nih, jadi apa sih bedanya ini dengan Cowboy Stocks Academy KSA yang berjalan itu yang Cap ajarkan? Nah, kalau untuk member KSA sebenarnya nggak usah join lagi kalian di sini, gitu ya, karena materinya hampir sama. Bedanya apa? Bedanya kalian itu diajari selama 1 bulan, ya, 1 bulan intensif kali, ya kan, weh? Intensif 1 bulan dipadatkan 10 materi, 10 materi, 10 pertemuan. Dan yang kedua ada bisa tanya jawab kan, tanya jawab waktu Zoom. Baru PR. Nah, itulah yang di KSA normalnya. Nah, kalau di VIP private class ini yang spesial Ramadan, ini itu bedanya apa? Bedanya di hari, bedanya ini, dia pertemuannya 2 kali aja, seminggu 2 kali. Karena durasinya 2 bulan, bulan pertama itu full untuk materi. Nih, bulan pertama di bulan Februari berarti. Di hari Selasa dan Kamis. Untuk Sabtunya, ini bedah portofolio. Langsung cap yang mentoring ini, portofolionya dia. Jadi dia entry misalnya di Mina, ya kan, we? Nih, bedah nih. Dia Mina itu entry-nya berdasarkan apa analisanya, targetnya Mina apa. Dan kalau misalnya dia mau entry dan hot di price berapa. Itu tiap hari Minggu. Tiap hari Sabtu kita bedah portofolionya. Nah, kalau misalnya nggak mau dibedah di hari Sabtu, ini kan programnya umum nih di 10 member itu. Nanti ada private call one on one nih sama Cap. Nih langsung nih. Batasi hanya 1 kali kesempatannya untuk call sama Cap ya.
call one on one langsung, one by one nih, one by one, langsung sama Cap, mentoring langsung di situ. Terkait sahamnya mungkin ada nilai-nilai portofolionya gitu. Nah, yang di sini Sabtu ini bagi-bagi insight nih di hari Sabtu. Itu ya. Untuk jamnya sendiri defaultnya sebelum Ramadan itu kayak biasa KSA 20.15 sampai 22.00. Tapi Ramadan setelah tarawih lah weh, 21.00 sampai 22.30. Itu defaultnya ya. Nih, keuntungannya apa dia private class ini? Keuntungannya setiap Sabtu, setiap Sabtu ini ada insight, ya kan? Baru sama private call ini. Segala jenis materi technical analysis, misalnya dia sudah advance kan, nggak apa-apa, kalian tanya ke Cap, kalian challenge Cap. Tuh, lebih suka di challenge. Tuh. Ini sebenarnya VIP private class ini nggak semua harus pemula. Jadi yang udah advance pun juga boleh, ya. Karena di sini nanti kesempatan kalian untuk tanya-tanya, private call one on one, dan satu lagi di nih bedah portofolio backtesting history. Nanti ada live testingnya pakai TradingView. Kan bisa itu di replay kan. Nah, biar tahu kalian pergerakan asli itu kayak mana. Di situ nanti kita testing. Nah, itu VIP private class. Khusus 10 peserta aja. Nggak ada PR, nanti 10 peserta ini dibedah jadi dua, lima orang, ya kan? Ada kelompoknya di sini, kayak udah jadi dua. Nah, masing-masing kelompok ini langsung di hari itu, hari Selasa, hari Kamis, langsung praktek, gitu ya. Pembelajaran dulu, baru praktek di situ. Jadi langsung paham dia di situ. Nggak ada tugas-tugas di sini. Terus langsung praktek. Karena yang di KSA itu kan 10 pertemuan. Ini tuh kalian bayangkan W 2 bulan. Pertemuannya berapa pertemuan nih dapat W. Itu ya. Jadwal rincinya nanti di depannya. Di belakangnya nanti setelah ini kita kasih tahu. Oke. Itu aja mungkin terkait VIP private class. Karena ya itu intinya simple dari Cap sendiri. Ya berdoa mudah-mudahan kalian banyak yang tahu Cowboy Stocks Academy ini biar yang pemula tadi bisa ikut join di Cowboy Stocks Academy biar dia tercerahkan pikirannya. Dan Cap sendiri bukan orang marketing ya weh, jujur Cap sendiri bukan orang marketing. Apapun pokoknya kalian di Cowboy Stocks Academy ini masuk ya niatnya ya rezekinya untuk kalian juga gitu loh. Cuannya untuk kalian gitu. Keuntungannya di kalian ya apa materi yang Cap terima dari materi-materi teknikal Cap ajari di kalian. Tapi Cap kadang kelupaan, makanya kalian tanya iwe. Kalian tanya bukan Cap klip-klip nggak ada. Kalian tanya-tanya aja kayak tadi tuh. Kelewat tuh ngasih ATH, nanti Cap kasih kembali. Gitu ya. Oke, itu aja mungkin hari ini sudah 2151. Mudah-mudahan kopdar hari ini bermanfaat untuk kalian. Sebenarnya kopdar itu lebih enak ngobrol langsung, jumpa langsung. Tapi ya karena keterbatasan tadi kan, keterbatasan daerah, kita dari masing-masing daerah, ya daerah teknologi kita pakailah teknologi itu kan pakai Zoom dan mudah-mudahan dengan adanya hari ini ya kan, kopdar hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan bisa cuan di esok hari. Oke, itu aja weh. Terima kasih semuanya yang sudah join pada hari ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.